coba deh diruqyah dulu, manggil siapa aja yang bisa buat ngeruqyah. Nah dibawalah ke rumah si ustadznya ini. Terus ustadznya dibawa ke kamar, kita ruqyah di kamar kan. Itu kan Pak ada air ya, air di gelas Bang. Jadi di gelas itu ada air buat air ruqyahannya. Terus si ustadznya itu baca-baca ayat ruqyah sama ayat-ayat Al-Qur'annya. Tiba-tiba si gelasnya pecah. Wah. Terus gue ketawa ngikik, terus cuma bilang gini, jangan ikut campur. Ini urusan gue. Bilang panas-panas terus badan dan nyakar-nyakar perutnya lagi. Nah itu posisinya perutnya itu udah mulai bernanah Bang. Luka-lukanya itu mulai bernanah. Walaupun kita bersihin kan pakai air itu tetap aja nggak ngaruh, karena kan luka yang lama kegores lagi, jadi timbulan nanah kayak gitu. Jadi pas diliatin hasil ronsennya itu si paru-parunya udah nggak ada Bang. Ketahuan nggak dukun yang ngelawan uak lu itu siapa? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jamal dan selamat datang di segmen Saksi Misteri by Lentera Malam. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah dari seorang dukun yang mencoba untuk menyembuhkan pasiennya, tapi malah berujung menjadi tumbal pasiennya sendiri hingga meninggal dunia. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada saksinya atau narasumbernya, Bang Emet. Bang Emet, apa kabar Bang? Baik Bang Jamal. Gimana Bang Jamal kabarnya? Baik juga kan? Juga Bang. Bang Emet ini katanya salah satu keluarga dari Bang Emet ini ada yang jadi dukun. Kemudian meninggal setelah ngobatin pasien. Itu ceritanya gimana Bang? Ya kebetulan kan saudara gue itu disebut sebut aja uak gue ya. Uak gue itu dia buka praktek perdukunan, cuma untuk mengobati orang-orang yang sakitnya tidak wajar. Nah, jadi uak gue itu nanganin sakit orang yang kena teluh atau santet ya, santet banaspati Bang. Santet banaspati. Nah, si pasiennya itu meninggal, setelah beberapa minggu si pasiennya meninggal, uak gue juga ikut meninggal. Ikut meninggal juga. Dan itu kena efek dari pasien tersebut? Iya. Tapi kalau boleh tahu, orang yang kena santet banaspati ini, itu dampaknya sampai kayak gimana Bang? Yang penuturan uak gua sih sama pasien uak gua itu panas badannya Bang, kayak dibakar. Jadi badan itu kayak dibakar. Oh jadi kayak serasa dibakar iya, gitu? Kayak dibakar. Terus lama-lama kesadaran orang yang kena itu hilang, kayak orang nggak waras. Sering teriak-teriak, sering istilahnya kayak nggak waras lah. Nah, Bang Emet ini kan tadi juga sempat cerita kalau pada saat kejadian itu ada di Pangandaran ya. Nah, Pangandaran itu emang terkenal dengan dukun-dukunnya itu, Bang? Untuk zaman dulu sih emang terkenal banget, Bang. Terkenal banget. Bahkan banyak apa ya namanya ya, legend story lah. Itu banyak banget. Bahkan kan di tahun 96 itu banyak yang diculik sama yang dibakar, digantung juga pelaku dukun santet itu. Bahkan masuk koran kok. Jadi semua masyarakat di sana memang tahu ya kalau Pangandaran itu juga terkenal dengan dukunnya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai habis. Tapi buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Emet, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Emet, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Cerita ini terjadi pada tahun 2010. Itu kebetulan menimpa uak gua Bang. Uak itu kayak om ya? Jadi ceritanya kan om gue itu paranormal ya, atau bisa disebut dukun lah ya.
Nah, jadi gue itu sebagai dukunnya dukun untuk ngobatin orang-orang yang sakit, kayak sakit yang tidak wajar. Salah satunya ya seperti santet atau teluh. Dia ngobatin yang kayak gituan lah, kayak kena guna-guna pelet dan sebagainya. Di suatu hari, si Uwa ini dapat pasien. Terus pasiennya itu udah lama sakit juga. Jadi sakitnya yang tidak wajar lah ya. Keadaan si pasien itu udah lumayan cukup parah. Perutnya buncit, Bang. Kayak orang hamil 9 bulan tuh. Cuma ini cowok. Dan si perutnya aja udah penuh cakaran. Ada bekas itu? Cakarannya itu belum kering, Bang. Masih basah. Bahkan ada yang sebagian yang bernanah si perutnya ini. Nah, untuk pasiennya sebut aja Gofar ya. Dibawa ke gue itu karena dibawa ke rumah sakit dia nggak sembuh-sembuh. Udah beberapa bulan di rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Sedangkan tahu sendiri kan biaya rumah sakit mahal. Walaupun istilahnya ada BPJS atau apa itu, tetap beli obat ini tuh kan mahal. Harus pakai duit. Nah, terus dibawalah ke tempat gue nih. Si Gofar ini sama keluarganya. Ya kurang lebih umurnya Gofar ini 40 tahunan, Bang. Dan dia itu pembisnis. Orang yang istilahnya, orang yang inilah bisnis di kampung kan tahu sendiri kayak bisnis-bisnis. Kayak jual beli tanah atau kayak gitulah. Singkat cerita, kenalan lah sama keluarganya juga kan. Si Uwa saya tuh, Uwa gue itu kenalan. Terus ngobrol-ngobrol, ditanya kronologisnya kenapa ini bisa sakit seperti ini. Dan apa aja yang terjadi nih pada Gofar ini. Terus keluarganya ceritalah kalau misalkan Gofar itu udah beberapa bulan sakit, udah lebih dari 2 bulan sakitnya. Udah lebih dari 2 bulan, terus posisi sakitnya itu kayak orang nggak normal. Udah kayak orang nggak waras lah. Kadang-kadang waras, kadang-kadang nggak waras. Jadi si orang ini kalau misalkan tiap menjelang azan maghrib, selalu kayak orang kesurupan, Bang. Jadi teriak-teriak panas-panas sama nyakar-nyakar itu perut. Jadi si perutnya itu kayak kebakar gitu. Nah, setelah itu Uwa gue tuh prepare lah untuk bikin syarat. Karena Uwa gue itu kan pengobatannya kayak pakai ini ya, pakai bukan syariat Islam. Pakai ilmu kayak ilmu kejawen gitu. Nyiapin lah ini itu di ruangan buat pengobatannya. Seperti biasa. Kan kalau gue itu biasa orang yang kena teluh ya atau santet itu biasanya di jam-jam kayak jam menjelang maghrib gitu. Jadi setelah hari itu datang kan si Bang Gofar ini sama keluarganya datang itu sore tuh. Jadi dia ngobrol-ngobrol dulu. Kebetulan kan itu gue ada di sana, Bang. Lagi nyaksiin lah karena lagi main. Sering nginep juga kan sehari 2 hari di gue tuh. Terus gue tuh bikin syarat-syarat buat pengobatannya. Setelah menjelang maghrib, si pasiennya itu dibawa, si Bang Gofarnya itu dibawa ke dalam ruangan kamar. Disyariatin atau apa, gue nggak tahu kan pakai apa aja. Jelang mungkin ada sekitar setengah jam lah. Terus gue keluar dan pasiennya itu Bang Gofar itu membaik. Jadi ketika pas maghrib kan biasanya badannya panas sama perutnya itu panas. Nah ini nggak ada gejala apa-apa. Kayak orang normal aja gimana sih? Yang biasanya kayak nggak waras gitu. Tiba-tiba jadi kayak orang waras aja. Tapi perutnya itu udah masih kempes. Masih buncit. Masih kayak orang hamil gitu. Nah berhubung kan Bang Gofar ini pengobatannya lumayan cukup lama. Kata Uwa gue itu harus disuruh nginep di rumah Uwa gue. Nah, jadi keluarganya itu kan ada beberapa orang yang ngantri itu, Bang. Kurang lebihnya ada 4 orang lah ya. Jadi yang 1 orang itu standby, nginep juga di rumah Uwa gue, yang sisanya itu pada pulang. Kan masih kampung tetangga lah, cuma lumayan cukup jauh juga. Kisaran setengah jam dari rumah Uwa gue. Terus ngobrol-ngobrol, ditelusuri lah kenapa sih bisa kayak gini. Terus awal mulanya kenapa si Bang Gofar ini kok bisa sakit kayak gini. Ya pertama kan keluarganya cerita lah. Jadi si Bang Gofar ini ada istilahnya ada
kayak perselisihan sama saingan bisnisnya. Mungkin bisnis tanah kan, namanya bisnis tanah kan agak sensitif ya kalau di kampung itu. Ya kemungkinan sih bukan suujon atau apa, setelah perselisihan itu sakit lah. Sakitnya itu nggak wajar bang. Jadi kata penuturan keluarganya ya, sebelum sakit itu pas malam harinya itu di atas rumahnya Bang Gofar itu kayak ada bola api muter-muter gitu. Terus nggak lama tiba-tiba bola apinya itu nabrak rumah. Bam, mati lah tuh si bola apinya kan. Nah, habis kejadian itu malamnya itu si Bang Gofar ini teriak-teriak kayak orang kesakitan. Bilangnya sih di konteksnya pas teriak-teriak itu bilangnya panas, tubuhnya itu panas, badannya panas. Nah, setelah keesokan harinya tiba-tiba si perutnya gede. Otomatis kan keluarganya panik. Jadi dibawa dulu ke rumah sakit. Di rumah sakit sehari 2 hari sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan nggak ada perkembangan juga, makin tambah parah. Dan dokter pun bingung bang dengan keadaan pasiennya ini nih, keadaan Bang Gofar ya. Nah, keluarga mungkin inilah istilahnya coba pakai alternatif dengan pengobatan istilah pakai dukun atau pakai paranormal. Nah, dibawalah ke Wago itu tuh penuturan keluarganya yang nginep di Wago tuh, yang nemenin Bang Gofar yang sakit itu. Nah, untuk hari pertama itu aman bang, pengobatan itu lancar. Istilahnya Bang Gofar itu nggak terjadi apa-apa. Biasanya tiap maghrib itu sama menjelang malam, tengah malam itu kan biasanya teriak-teriak sama kayak orang kepanasan lah. Nah, di malam itu nggak ada sama sekali. Hari kedua pun dilakukan hal yang sama ya, pengobatan dengan cara seperti hari sebelumnya. Berjalan lancar dan normal, dan Bang Gofar ini semakin membaik. Ya pihak keluarga kan senang ya, yang nungguin juga, alhamdulillah nih ini udah mulai membaik. Istilahnya udah berbulan-bulan sakit kan, sampai badannya kurus. Dan dibawa ke gua baru 2 hari udah bisa istilahnya makannya bagus, terus kayak udah bisa jalan dengan normal. Kan pas dibawa ke sana bang kayak jalan aja harus dibopong, nggak bisa jalan sendiri. Nah, datanglah ke hari ketiga nih. Pas hari ketiga gua lagi ritual, pas di menjelang maghrib itu ya, tiba-tiba ada suara ledakan dari dalam kamarnya tersebut. Ledakannya lumayan kenceng. Semua itu pada kaget bang, pada kaget dan mau lihat ke dalam. Kita kan nggak sopan lah ya. Cuma yang di luar kan nanyain apa nih yang terjadi nih, sampai kayak ledakannya itu kayak bunyi ban tronton pecah bang, sampai kedengeran ke tetangga, sampai tetangga juga ada yang nanya lah ya, itu apa katanya. Takutnya kan gas atau apa yang meledak. Pas habis itu paling 2 menitan ya, gua keluar dari kamar dengan mulut berdarah dan badan lemes. Nah, ketika gua keluar, Bang Gofar ini mulai kayak ini, bang, kayak orang yang nggak waras, kayak orang kesurupan, teriak-teriak, ketawa-ketawa, teriak-teriak, terus badannya tiba-tiba kayak menggigil gitu, dan tangannya itu menggaruk perutnya sendiri sampai berdarah. Itu benar-benar berdarah karena kan kukunya kebetulan mungkin panjang sih, pada panjang kan, nggak dipotongin, jadi pada berdarah si perutnya tuh di hari ketiga itu. Terus gua istirahat sebentar sambil mungkin ngelakuin kayak tirakat kayak gitulah, terus masuk lagi ke kamar ngelakuin ritual lagi, dan hal yang sama terjadi. Gua tiba-tiba batuk darah, kayak orang semaput lah, gimana sih, kayak orang kecapean banget tuh. Tiba-tiba gue drop, dibawa keluar, dan terus istilahnya kata gue itu, kalau orang yang ngirim santet ini nggak terima nih diobatin sama gue. Jadi si yang ngirim santet itu nyelakain gue juga. Nah, di sana kan kita disebut panik ya panik, cuma mungkin ini terjadi kayak gini hal yang biasa ya kalau di masalah perdukunan kayak gitu. Terus istirahat dulu tuh, gue istirahat dulu sambil mikirin gimana nih kelanjutannya nih. Istilahnya nenangin diri.
Karena kan habis serangan gaib kan lumayan ini bang, lumayan cukup istilahnya nggak terlihat tapi bisa dirasakan kan sama yang keserang tuh. Nah, selang berapa jam si Bang Gofar ini dilihat udah mulai tenang nih kondisinya, cuma matanya terbelalak bang, kayak melotot gini, kayak orang nggak waras sih, kayak mulutnya tuh kayak ngomong tapi ngomongnya nggak jelas. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang teriak-teriak. Terus gue bikin air lah di batok kelapa yang suka dijadiin gelas. Nah kayak gitu. Terus dikasih bunga ini tuh kayak bunga 7 rupa gitu. Disiramin ke badannya Bang Gofar ini. Kan Bang Gofarnya posisinya tiduran ya. Disiramin. Dari sana Bang Gofar tiba-tiba matanya terpejam kan. Terus tenang. Terus diskusi sama keluarganya bahwa lagi diusahakan. Kalau Bang Gofar itu lagi diusahakan untuk diobatin sama orang. Pas di kamar tadi lu bilang kan ada suara ledakan ya, dan pas keluar Ua atau Om Lo itu udah banyak darah. Iya. Itu apa yang terjadi di situ? Kalau penuturan Ua gua sih dia kena serangan gaib. Muntah darah gitu. Iya. Jadi di dalam itu nggak ada apa-apa bang. Dan suara ledakan itu nggak tahu dari mana asalnya. Di hari keempat kan istilahnya udah mulai intens nih. Istilahnya si perang dukunnya ini nih. Jadi rumah Ua gua kan istilahnya ya dihuninya sama orang-orang yang sakit ya bang ya. Orang-orang yang sakit kena gangguan santet kayak gitu. Soalnya ada beberapa orang yang kebetulan lagi dirawat. Nah di hari keempat itu lagi ngobatin Bang Gofar ini, tiba-tiba ada bola api bang. Jadi Bang Gofar kan ditaruh di kamar pengobatan ya. Si tirainya itu dibuka kan. Si tirainya itu dibuka. Jadi kita itu pada di luar. Dan kebetulan gua itu belum masuk kamar pengobatan nih. Tiba-tiba si kamarnya itu terang bang. Terangnya cuma bukan terang kayak karena lampu ya. Kayak terangnya itu api. Jadi si apinya itu lari-lari. Kayak ngayun gitu. Terus tiba-tiba keluar ledakan lagi di kamar tersebut. Cuma ledakannya nggak terlalu keras seperti ledakan yang malam sebelumnya. Nah terus gue tuh masuk lagi, masuk lagi kamar. Karena dengar suara itu kan, Bang Gofarnya ini, si pasien ini, udah mulai kayak orang gak waras lagi. Terus sambil nyakar-nyakar perutnya terus. Luka yang sebelumnya aja belum kering bang. Dan malam itu dia cakar-cakar lagi. Malah tambah parah, si perutnya itu bener-bener kayak garukan ini kuku, cuma dalam loh bang. Karena kan posisi perutnya itu keras bang. Posisi perut keras terus kita garuk. Jadi bener-bener ngelupas si kulitnya itu. Nah habis itu gue juga nggak tinggal diam lah. Terus minta tolong ke kita tuh buat dipegangin nih orang Bang Gofar ini. Kita pegangin tuh, kita telentangin lagi, terus dikasih air, terus mulai tenang. Nah, habis itu, gue ngelakuin tirakat lagi, kayak pengobatan lah, ritual lagi. Nah, setelah ritual, mungkin ada setengah jaman lah, kurang lebihnya ya. Setelah ritual, tiba-tiba gue keluar dari kamar, terus muntah-muntah. Muntahnya muntah darah lagi. Muntah darah lagi. Itu di hari keempat itu lebih parah. Karena gue begitu muntah darah, dia keadaannya langsung pingsan bang. Gue manggil istrinya gue tuh. Kan kebetulan rumah buat pengobatan sama rumah buat keluarga itu beda kan ya. Karena buat pengobatan itu diisi sama orang-orang yang pada sakit gitu, yang kena guna-guna. Terus panggil, terus gue datang, kita kasih minum lah, sama disadarin kan. Habis sadar kasih minum, ditanya kan kenapa, kayaknya nggak bakalan kuat katanya. Kata gue nggak bakalan kuat buat ngobatin orang ini. Cuma salahnya gue itu maksain. Jadi namanya ikhtiar lah, siapa tahu sembuh kan. Kayak gitu. Nah terus
mau disuruh pulang juga kan kasihan juga ini si Bang Gofarnya. Udah kayak istilahnya udah kayak orang nggak waras banget Bang. Nah setelah sadar kan ya, malam itu istirahat lah gua itu. Kebetulan gua masih nginep di sana karena rumah gua itu nggak terlalu jauh sama rumah gua Bang. Jadi gua sering main ke sana karena ada kejadian kayak gini nih. Jadi gue penasaran kan gimana sih cara ngobatinnya. Terus gue pengen ngulik lah kayak gimana cara ngobatin. Terus malam itu istirahat. Nah malam itu kebetulan si Bang Gofar itu kayak orang kerasukan, kayak orang kesurupan. Dia tiba-tiba kayak orang kejang-kejang, terus di posisi tidur itu dia kayak orang ngerangkak gitu. Kayak orang ngerangkak. Terus dipegangin sama saudaranya kan. Saudaranya kan masih ada yang nungguin nih. Dipegangin kayak orang marah lah gitu. Kayak bukan dia. Padahal dia tenaganya udah nggak ada Bang. Itu tiba-tiba tenaganya gede banget. Saya aja yang megangin kaki ya, itu kayak istilahnya kayak nggak kuat. Nah terus setelah lemes ya si Bang Gofarnya itu, kita bawa lagi ke tempat tidurnya. Dibawa ke tempat tidurnya dan teriak-teriak lah. Bilang panas-panas terus badannya dan nyakar-nyakar perutnya lagi. Nah itu posisinya perutnya itu udah mulai bernanah Bang. Luka-lukanya itu mulai bernanah. Walaupun kita bersihin kan pakai air itu tetap aja. Gak ngaruh karena kan luka yang lama kegores lagi jadi timbulan nanah kayak gitu. Nah di hari kelima si Bang Gofar ini keadaannya udah mulai parah banget. Dia kayak mayat tapi bukan mayat. Udah nggak gerak sama sekali. Bener-bener yang mainnya itu cuma bola mata sama lidah. Jadi lidahnya keluar kayak keluar terus matanya melotot. Cuma gitu doang. Istilahnya bener-bener ini ya, bener-bener udah kayak mayat. Terus gua ngelakuin terakat lagi lah. Bikin syariat. Di hari kelima itu gua motong ayam Bang. Ayam hitam. Ayam cemani. Ayam cemani. Potong terus si darahnya kan dipakai mangkok kecil. Terus diminumin ke ininya ke Bang Gofar sama diulasin ke perut si darahnya itu. Setelah itu si Bang Gofar ini mulai bisa ngobrol. Langsung tuh. Langsung. Nggak lama bisa ngobrol. Terus bilangnya pengen pulang katanya. Pengen pulang udah capek. Ini penuturan si Bang Gofarnya ya. Dari sana gua tuh mulai ritual lagi lah. Karena kan mungkin masih ada harapan lah ya. Mungkin masih ada harapan. Di hari kelima itu ritual, alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa Bang. Di hari kelima. Nah di hari ke-6, gue ngelakuin ritual lagi. Tiba-tiba, biasa ya, seperti biasa ritualnya itu menjelang maghrib. Tiba-tiba ada ledakan lagi Bang. Cuma ledakan ini dibarengin dengan api. Dibarengin dengan api. Cuma pas meledak tuh apinya gede, tiba-tiba hilang api itu nggak ada. Itu siapa yang lihat ini? Gua, terus saudaranya Bang Gofar nih, yang nganter, yang nemenin. Terus gua yang perempuan. Karena ketika lagi ritual biasanya gua tuh diam di sofa kan ya. Ini seperti sofa di sini nih. Jadi si kamarnya itu di sebelah sana. Udah walaupun pakai tirai kan tirainya itu pakai tirai yang transparan. Yang bisa lihat ke dalam, cuma kan di dalam selalu dimatiin si lampunya. Nah, pas itu gua keluar sambil ngerangkak. Muntah. Terus nggak sadarin diri keluar. Kita kan panik terus dibawa terus ditidurin dulu karena posisinya gue nggak sadar. Agak lama itu, mungkin kisaran 1 jam baru sadar. Kita kan lihat dulu nih kondisi pasien gimana. Jadi hari ke-6 itu kondisi pasien seperti yang tadi. Jadi matanya melotot lagi, terus lidahnya kayak keluar masuk. Posisi perutnya itu udah mengkhawatirkan Bang. Udah bener-bener penuh nanah si perutnya itu.
Nah, di hari ke-6 itu kan uak gue sadar ya, cuma kondisi fisiknya lemah bang. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, lemah. Mau berdiri aja susah. Nah dari sana, terus kita ngobrol ke pihak keluarganya yang nganter itu ya, bahwa ini kemungkinan nggak bakalan bisa diobatin. Kalau mau dibawa pulang aja. Nah berhubung udah malam ya, jadi kan dulu itu dulu itu kan handphone jarang bang nih, namanya di kampung ya. Iya. Nah nggak tahu gimana ya, jadi si saudaranya Bang Gofar ini, ya udahlah besok aja siang pagi saya pulang ke rumah buat bawa kendaraan, atau dari pihak keluarga kan dia punya kendaraannya, jadi mau dibawa pulangnya besok gitu. Nah waktu itu di malam itu kan lemes ya badannya, keadaannya udah lumayan lemes lah. Dia tiba-tiba teriak-teriak bang, kepanasan si badannya itu, si mukanya merah. Pas malam itu inilah wah gue itu kayak orang kesakitan sih gimana, sampai dini hari itu teriak-teriak kayak merindih gitu, bilang panas. Tibalah pagi ya, pas tibalah pagi kita cek di kamarnya Bang Gofar ini, Bang Gofar itu udah meninggal bang. Di hari ke-7 itu Bang Gofar meninggal. Jadi dengan kondisi meninggalnya itu lumayan cukup ngeri sih menurut gua. Jadi si matanya itu terbelalak, melotot, sama lidahnya keluar. Itu nggak tahu kalau Bang Gofar itu meninggalnya berapa? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma posisinya meninggalnya itu kayak udah dipersiapin, tangannya udah gini. Cuma posisinya si matanya terbelalak, lidahnya keluar. Nah, pihak keluarga kan istilahnya udah tahu lah ya penyakit apa kan, penyakit dari mistis kayak gitu. Jadi si pihak yang ngantar ini dia pulang ke rumahnya Bang Gofar nih buat jemput keluarganya. Kalau Bang Gofar itu udah nggak ada, pihak keluarganya datanglah ke kita, terus ngobrol-ngobrol lah. Ya namanya tadinya kan dibawa ke kita tuh lagi sakit lah, ke Wago itu kan lagi sakit. Ya mungkin umurnya pas di rumah gua tuh bang, pas diobatin. Jadi pihak keluarga itu sadar lah, istilahnya nggak ngebahas ini itu. Cuma ya yang disayangkan kan uak gua, jadi yang sakit itu sekarang uak gua yang sakit. Nah setelah itu si jenazah Bang Gofar itu dibawa pulang sama keluarganya, pulanglah semua lah ke rumah Bang Gofar tuh. Nah kita tinggal ngurus uak gua yang sakit. Jadi di hari ke-7 itu uak gua kan masih di rumahnya ya, masih di rumahnya. Di rumahnya kebetulan gue malam itu pulang, itu balik, gue nggak nginep karena kondisinya nggak memungkinkan kan. Gue balik, terus besoknya uak gue dibawa ke tempat temannya uak gue yang satu profesi, paranormal juga atau dukun. Nah dibawalah nggak jauh dari rumah gue juga bang, dibawa ke sana, terus diobatin di sana. Kita kan pada ke sana tuh. Nah kebetulan uak gue itu punya anak yang udah lumayan cukup gede. Kurang lebih waktu zaman dulu itu gue umur 20 tahun ya. Anaknya itu umur kurang lebihnya 25 tahun. Beda 5 tahun. Cuma dia kerja di Jakarta, jadi belum pulang. Pas ke sana ngobrol-ngobrol lah, diceritain bahwa uak gue itu kena teluh banaspati. Teluh banaspati. Gejalanya ya badannya kayak kebakar, panas. Nah, kenapa dibawa ke temannya uak gua? Sebut aja lah Mang Ujang ya, si temannya uak gua itu Mang Ujang. Karena kan posisinya di rumah uak gua itu kan nggak ada orang yang, istilahnya nggak ada orang lagi ya, cuma ada istrinya doang sama anaknya yang masih kecil. Takutnya kan kemana-mana nih si teluh ini, si santet ini, takutnya ke anaknya atau ke bininya. Jadi dibawalah ke Mang Ujang ini. Nah di Mang Ujang diobatin bang. Di hari pertama aman, di hari kedua aman, dan di hari ketiga Mang Ujangnya yang sakit. Gejalanya sama, panas badannya. Jadi penuturan Mang Ujang ini si uak gua itu udah kena teluh tersebut, dan Mang Ujang takut nih untuk ngelanjutin buat nolongin uak gua.
Karena takutnya mungkin gue juga kan gara-gara ngobatin orang nih, orang sakit malah kena. Takutnya Mang Ujang juga ngobatin orang sakit, dia juga yang kena. Dianterinlah ke rumah gue, Bang. Di rumah gue itu, ya orang-orangnya tahu sendirilah. Bapak gue kan itu adiknya ya. Mau ditolak karena kan kasihan, kakaknya sendiri mungkin kan. Ya udahlah, dibawa ke sini aja. Nggak apa-apa, dibawalah ke tempat gue. Nah nggak tahu kenapa ya, yang gue heranin sih istrinya nggak ngurus. Bahkan ketika gue sakit nih, jarang-jarang nengokin juga. Nah diuruslah di tempat gue, di rumah gue tuh. Di hari pertama nggak ada apa-apa, aman. Nah di hari kedua gua nginep di tempat gua nih. Ini gua udah lumayan lama sakit nih, udah 10 harian Bang kurang lebihnya. Udah 10 harian sakit. Di hari kedua itu ibu gua kan ke warung ya. Jadi warungnya itu nggak begitu jauh dari rumah. Jalan ke warung, pas pulang dari warung itu posisinya kan lumayan agak malam lah. Habis menjelang Isya, bisa maghrib menjelang Isya. Tiba-tiba dari atas itu ada bola api masuknya ke rumah gua. Terus apa yang terjadi tuh? Pas ibu gua masuk rumah, gua lagi teriak-teriak Bang. Lagi teriak-teriak, kesakitan sama kepanasan badannya. Nah, kita kan bingung ya, ini kenapa nih? Kok bisa sampai kayak gini? Terus ibu gua kasih minum. Abis itu mulai membaik, gua nggak teriak-teriak lagi, cuma nggak lama sih teriak-teriaknya, paling setengah jam lah. Habis itu kayak orang ngerintih kayak gitu. Terus kita diskusi lah keluarga nih, Pak gimana ya, ibu gua ngomong ke bapak gua, apa kita bawa ke rumah sakit aja buat dicek biar ketahuan penyakitnya apa kan gitu. Nah kita itu sepakat lah buat dibawa ke rumah sakit si besoknya kan. Nah ini malam belum berakhir nih, waktu malam tersebut nih. Nah pas mulai menjelang malam ya jam 12 kan, kamar di rumah gue cuma 2 ya Bang. Ini yang dipakai gue kamar 1, yang satu lagi kamar ibu sama bokap nih. Gue otomatis tidur di luar ruangan tamu, ngampar tikar gitu, sama ada di balai-balai lah, kayak balai-balai dalam rumah. Tidur di sana karena kan dulu itu rumah gue lumayan jelek. Jadi tidur seadanya kan. Nah kebetulan kan gue punya adik 3 Bang, cowok semua. Jadi adik gue yang satu di kamar nyokap sama bokap, yang 2 di ruangan tamu. Itu menjelang malam itu tiba-tiba kayak ada orang geram gitu Bang di kamar gue. Posisinya kamar gue itu penerangannya agak sedikit minim, karena pakai lampu yang 5 watt yang kuning tuh. Jadi kan nggak terlalu terang. Di sana kan ada bapak gue tuh di luar lagi tidur juga. Gue bangun kan karena suara ngegeram gitu, ada geraman gitu. Terus gue bangun bapak gue. Takutnya gue pengen ke toilet atau atau pengen minum lah. Pas gue bangun bapak gue nggak bangun Bang. Malah kayak orang marah gitu. Orang tua dibangunin sama anaknya kayak gimana. Pas gue masuk ke dalam kan ya, itu gue kaget Bang. Jadi posisinya si wak gue itu lagi didudukin sama sosok hitam, matanya merah, terus ininya bertaring nih. Jadi posisinya wak gue itu lagi dicekik. Gue kan sosok genderuwo itu ya? Gue sih nggak tahu ya itu genderuwo atau apa. Cuma kalau dideskripsikan sih sosoknya gede lah, gede banget. Soalnya posisinya wak gue itu didudukin tuh benar-benar ketutup. Sambil tangannya itu gede, istilahnya gede. Itu sambil nyekik wak gue. Gue kaget, teriak, bapak gue bangun. Pas dilihat, gak ada siapa-siapa Bang. Cuma wak gue kayak orang ngos-ngosan gimana sih? Kayak orang ngos-ngosan. Terus ditanya sama bapak, kenapa Ang? Kalau bahasa Indonesia, kenapa Kak? Gitu. Terus dia bilang, cuma ngedengus aja. Soalnya wak gue itu di hari ke-10 itu udah nggak banyak komunikasi Bang. Udah ditanya itu udah kayak orang pikun gimana sih? Udah parah juga tuh ya? Parah. Kondisinya. Cuma ya mungkin karena wak gue
paranormal juga. Jadi si ini ya si saling beradu lah si kesadarannya. Nah, habis di sana itu tibalah pagi, prepare lah tuh uang gue tuh dibawa ke rumah sakit. Karena di hari itu, hari ke-10 itu uang gue masih bisa istilahnya masih bisa jalan, masih bisa dibopong. Cuma ya kalau ditanya kayak orang kosong itu kalau dilihat. Ditanya nggak jawab. Ditanya pengen apa nggak jawab. Terus dibawalah pakai angkot ya, mobil angkot gua ke rumah sakit itu. Dibawa terus di ronsen lah. Di ronsen, pas keluar hasil ronsenannya kan nggak lama bang, dipanggil si bapak gue. Terus ditanya, ini sakitnya dari kapan? Kata bapak gue udah hampir 2 mingguan sakitnya. Ini kayak gini terus sakitnya. Kata dokternya kan saling komunikasi kan. Iya, awalnya kenapa? Aduh, nggak tahu awalnya kenapa kan. Kata kalau misalkan nyeritain bisnis di sama medis kan pasti gak nyambung ya. Iya. Terus diliatin hasil ronsennya bang. Jadi pas diliatin hasil ronsennya itu si paru-parunya udah nggak ada bang. Kedua paru-parunya nggak ada. Tapi Itu masih bisa hidup gitu. Ya itu makanya yang gue heran itu. Terus takutnya ada salah ini ya, salah namanya juga alat kan. Takutnya ada kesalahan atau apa. Di ronsen lagi kedua kali di hari yang sama. Masukin lagi. Hasil ronsennya keluar juga sama. Paru-parunya udah nggak ada. Hilang gitu. Hilang, nggak ada. Kan kalau misalkan rusak atau apa, kan paling hitam ya. Nggak ada. Kayak ngemplong aja, nggak ada paru-parunya. Kok bisa? Justru itu gue nggak tahu. Sampai sekarang juga istilahnya bertanya-tanya ya, kok masih bisa hidup kan? Iya. Ya kalau misalkan udah nggak ada paru-paru, secara logikanya udah meninggal dong. Udah meninggal. Cuma ya dari tingkah lakunya Wago itu udah aneh, udah nggak bisa berkomunikasi dengan istilahnya dengan seperti biasanya lah, dengan lancar. Ya cuma pandangan kosong. Terus kalau kayak minum juga, minum doang bang. Itu selama 2 minggu itu Wago nggak nemu nasi sama sekali. Dikasih bubur nggak bisa. Oh, nggak makan nasi gitu? Nggak dikasih bubur pun nggak bisa. Itu nggak makan apa-apa. Cuma minum-minum doang. Nah, terus dirawat lah ya di rumah sakit kurang lebihnya 3 harian. Cuma nggak ada perkembangan bang. Tiap malam teriak-teriak doang. Jadi kasihan ke pasien-pasien yang lain kan, keganggu soalnya kan kamarnya kamar umum bang. Jadi berdampingan dengan pasien-pasien yang lain. Jadi Wago itu tiap malam itu teriak-teriak terus. Jadi mungkin bokap sama nyokap malu lah ngeganggu pasien lain. Terus hari ketiga itu dibawa pulang ke rumah kita tuh. Tapi kalau manusia kan nggak ada paru-paru, dia napasnya pakai apa gitu? Justru itu. Jadi Wago itu kayak orang yang nggak napas bang. Hah? Kayak pandangan tuh kosong. Kayak orang gini aja. Dokter gimana tuh dokter? Dokter aja bingung. Nggak tahu ada kesalahan alat atau gimana kan. Bisa juga kan ada kesalahan alat atau apa. Cuma tapi ya udah 2 kali dicek. Udah 2 kali. Nah, dibawalah pulang itu. Terus sampai rumah, kita kan bingung ya, udah dipakai dokter, dibawa ke rumah sakit nggak ada perkembangan. Terus gimana nih caranya? Gimana nih itunya buat nyembuhinnya? Setelah sampai rumah, kita manggil lah Ustadz buat diruqyah. Nah, karena kan kita udah nggak nemu titik terangnya nih, mau gimana nih. Cuma coba deh diruqyah dulu. Manggil siapa aja yang bisa buat ngeruqyah. Nah, dibawalah ke rumah si ustadznya ini. Terus ustadznya dibawa ke kamar, kita ruqyah di kamar kan ya. Itu kan Pak ada air ya, air di gelas bang. Jadi di gelas itu ada air buat air ruqyahannya. Terus si ustadznya itu baca-baca ayat ruqyah sama ayat-ayat Al-Qur'annya. Tiba-tiba si gelasnya pecah. Wah. Terus gue ketawa ngikik, terus cuma bilang gini, tapi pakai bahasa Sunda sih bilangnya, cuma ya gue translate ke Indonesia. Jadi bilangnya jangan ikut campur. Ini urusan gue.
Setelah itu si ustadznya tiba-tiba kayak orang semaput, lemes terus keluar. Dia ngobrol sama kita, kayak orang ketakutan, terus minta pamit pulang. Ustadz ya? Ustadz. Nah, di malam itu setelah dialog gitu ya, tiba-tiba gua diem lagi dengan kondisi tubuh yang lemes. Kita biasalah tidur di luar, cuma berhubung itu belum malam ya bang, jam 11 malaman. Kita nonton TV, tiba-tiba gua kan kalau misalkan mau ke kamar mandi suka ngetuk gini ya, ngetuk meja nih. Tok, berarti kan itu panggilan. Nah, ini nggak ngetok sama sekali. Gua keluar dari kamar. Jalan kayak orang sehat. Kayak orang sehat jalan. Terus kita bingung kan? Lah, itu si kok bisa jalan? Pak, itu si jalan. Ikutin mau kemana? Bapak gua santai-santai aja kan. Paling mau ke WC kan. Terus semenit 2 menit kita biarin kan. Kok nggak ada masuk-masuk nih? Bapak gue nyusul ke belakang. Kan cuma satu pintu doang bang. Nggak ada di belakang. Pas kita masuk ke kamar, gue ada di kamar. Posisinya lagi tidur. Berarti nggak tahu tuh siapa tuh yang ke kamar mandi? Ya jelas sih gue yang gue lihat. Tapi pas dicari ke kamar mandi nggak ada. Nggak taunya gue masih ada di dalam. Jadi gini bang, kita itu lagi pada begadang malam itu kan ya. Jadi si gue itu kan tidur ya di ruangan tamu, jadi kamar itu benar-benar kelihatan. Si ranjang itu kelihatan. Tahu nggak apa yang terjadi? Jadi gue itu kayak orang terbang, terus bruk dijatuhin gitu. Terbang, bruk dijatuhin lagi 3 kali. Terus habis itu gue teriak-teriak kayak orang kesetanan gitu. Teriak-teriak, kita kan bingung, terus kita samperin ke kamar. Kita sama istilahnya sama keluarga kan, aduh ini harus gimana sih? Nah, habis itu kita ke kamar, ditenangin lah ya, dikasih minum masih mau bang, cuma dikasih makan itu udah nggak bisa, kayak udah nolak gitu. Nah, kita diskusi lah untuk melakukan kayak apa ya, tahlilan di rumah gitu, pengajian beberapa orang lah, nggak terlalu banyak ya. Di hari berikutnya diadain pengajian, terus tahu nggak apa yang terjadi pas pada ngaji? Gue bangun, yang harusnya dibopong, biasanya dibopong kan, ini bangun kayak orang kayak itu yang lagi ngaji sama makanan ditendangin, kayak orang nggak terima, kayak bukan gue, sifat sikapnya. Terus masuk lagi kamar, tidur lagi. Yang pada ngaji pada keluar, pada kabur. Karena kan ya nggak logis lah, orang nggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba bisa marah-marah kayak gitu. Nah, di malam itu anaknya datang tuh jam 2 malam lah, kurang lebih jam 2 malam. Sakit mungkin, sedih atau gimana. Jadi anaknya gue itu tidurlah di sampingnya gue. Tiba-tiba teriak-teriak anaknya gue, teriak-teriak, terus dilihat apa yang terjadi. Jadi sama kejadiannya sama gue, didudukin sama sosok yang hitam, terus dicekik. Habis itu dia berontak, loncat mungkin ya, pindah ke ruang tamu nih, sampai kayak orang terengah-engah ngos-ngosan. Ini udah merah bang. Ada bekas cekikan ya. Dan ini hal yang udah nggak wajar lah istilahnya, benar-benar nggak wajar. Jadi benar-benar kelihatan nih nggak wajarnya kan. Terus gue dilihat lagi, tapi dia posisinya tenang. Takutnya kan kenapa-kenapa. Posisinya tenang. Cuma kayak orang gimana sih, kayak orang nggak napas bang, tidur juga. Cuma ininya doang yang turun nih. Si perutnya doang. Nah, siangnya itu kita diskusi nih, nyari orang pinter buat ngobatin. Jadi paranormal diobatin sama paranormal nih. Iya. Nah, tapi kan sebelumnya juga sama tuh. Sebelumnya ya, cuma beda orang kan, namanya kayak ilmu gitu katanya cocok-cocokan.
kayak jodoh-jodohan gitu. Iya. Jadi kita itu ke tempat orang pinternya, terus diundang ke rumah kita. Kayak gitu. Jadi disiapin lah ini ya. Disiapin sesajen nih, rokok zaman dulu, terus kopi hitam, telur ayam kampung, sama bunga, sama kelapa muda. Diobatin, istilahnya udah menjelang sore lah ya, udah mau ke malam. Diobatin tuh, tiba-tiba gua kayak orang kesurupan lagi bang. Dia bisa ketawa sih kan, terus bilang ilmu lu itu nggak seberapa sama ilmu gua. Kalau mau hidup jangan ikut campur, udah pulang sana. Digituin kan. Orang paranormalnya kan gemeter. Orang baru belum apa-apa udah digituin. Ketakutan. Iya. Karena apa? Karena jelas-jelas gue itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kok bisa komunikasi seperti itu? Nah, setelah itu si sesajennya itu diminum sama gue. Diminum. Si sesajen kayak kelapa, kayak telur aja kayak digarasin gitu. Oh, pokoknya belepotan lah si kamar itu. Terus si dukunnya bilang, aduh ini mah berat katanya. Soalnya kalau dipaksain takutnya saya yang kena. Jadi si dukunnya itu pulang, jadi nggak ada hasil. Nyerah. Jadi si malam hari itu kan ya udah mungkin hampir 3 mingguan gue sakitnya, bahkan lebih mungkin. Jadi di malam tersebut itu gue tidur seperti biasa bang, di ruangan tamu sama anak gue juga. Tengah malam, jadi si tirai ya, kan ada tirai buat ini kaca, tiba-tiba srek sendiri. Gua sama anak nyawa gue itu ngeliat. Itu gue liatin masih sama bang gerakannya. Setelah beberapa detik mungkin ya, tiba-tiba berhenti. Pas gue noleh nih, ini kan kamar uang gue. Jadi gue ngadepnya kalau tidur itu nggak ngadep ke kamar uang gue. Pas noleh di pintu kamar itu ada orang yang gede itu, yang kayak bukan orang sih sebenarnya, mungkin makhluk astral ya. Jadi kayak ngeliatin kita deh, kayak ngeliatin itu satu-satu. Bentuknya kayak gimana tuh? Yang nindihin gua tuh, yang nyakik tuh. Jadi hitam, terus tinggi besar lah, matanya merah, terus ada taringnya. Jadi kayak mantau kita di pintu kamarnya tersebut. Jadi si pintu kamar kan mungkin berapa meter ya, dia kayak gini bang. Kayak mantau, diliatin yang tidur. Kan yang tidur itu ada 5 orang ya, adik gua 2, bapak gua, anaknya gua. Jadi dilihatin satu-satu kayak lagi ditandain gitu. Liatin. Pas gua lihat gini, dia kayak ngedengus, tapi langsung kayak hilang, kayak nggak ada. Terus gua bangunin anaknya gua. Terus kita lihat kan kondisi gua. Dilihat kondisinya gua udah istilahnya kayak tadinya napas dari sini ya, sekarang naik ke sini bang, kayak gitu doang, kayak sakaratul maut sih, kayak di sini doang napasnya. Terus dikasih minum, mulailah napas lagi dari sini, dari perutnya tuh naik turun. Nah di hari itu gua lumayan cukup parah bang. Tibalah ya udah menjelang pagi nih, gua udah parah. Kita gotong nih, kan karena semalamnya habis makan ini itu ya, kan basah bang, mau dimandiin lah. Si gua itu mau dimandiin, digotong lah ke kamar mandi. Terus kita mandiin bang, bersihin. Tahu nggak setelah mandi apa? Gua ini apa, kayak orang sehat, jalan sendiri. Terus duduk di kursi di luar halaman rumah ya. Itu kan kebetulan bang ya, gue lupa cerita. Jadi si keluarga gue itu ada yang sakit bang. Adik gue itu yang 2 itu sakit panas. Pas gue dibawa ke rumah gue. Jadi adik gue itu sakit kayak panas, demam, terus sembuh, panas, demam, sembuh, kayak gitu. Gue nggak tahu efek dari apa ya. Kemungkinan bisa jadi kan karena ngelihat sosok-sosok kayak gitu. Karena adik gue itu kan masih kecil ya. Jadi dia itu sering teriak-teriak. Itu ada orang gede dari kamar gue. Sedangkan di sana cuma ada gue doang kan. Nah setelah itu gue duduk terus ngobrol. Dia dialog. Udah capek gitu. Pengen balik, sama kayak si Gofarin yang mana. Terus mau balik kemana ang? Mau balik ke rumah katanya kan.
kalau mau balik ke rumah nanti aja kalau udah sembuh. Ya namanya ini kan ya. Terus diem. Terus nanya lagi, ada yang sakit nggak di dalam? Terus bilang lah ibu gue tuh ada tuh anak-anak pada sakit 2 orang. Terus suruh bawa air, dijampein, kasihin. Hari itu sembuh bang, yang sakit tuh. Adik-adik gue sembuh yang 2. Jadi dijamper langsung sama Uwa? Sampai sembuh. Terus Uwa gue ngomong, jangan dikasih air lagi. Kayak pandangan kosong tapi ngomong seperlunya gitu. Saya jangan dikasih air lagi. Pengen pulang, capek. Gue nggak tahu itu artinya apa. Istilahnya Uwa gue itu jangan dikasih air lagi. Mungkin air minum atau apa. Kalau nggak dikasih nanti gimana tuh katanya. Ya udah, habis itu Uwa gue bawa lagi kamar, dikasih makan, nggak bisa bang. Tetap nggak bisa kasih makan, nggak bisa. Beberapa hari itu istilahnya ada hal yang lumayan cukup ini ya. Jadi di hari berikutnya itu mungkin udah kesekip beberapa hari bang. Si rumah kita itu kayak ada yang naburi pasir. Ser gitu. Itu kejadiannya di tengah malam. Jadi kayak ada yang nabur pasir. Pas kita keluar, kita kan saya itu keluar sama anaknya wasain. Keluar, pas dilihat bener-bener ini bang, ada bola api lagi muter-muter gini. Cuma posisinya bola apinya nggak ke rumah, tiba-tiba ke jauh lah, nggak nyampe ke rumah. Nah pas itu kan kita inilah lihat keadaan Uwa gua nih. Biasanya kan kalau habis ada kejadian hal seperti itu, Uwa gua suka teriak-teriak atau kayak orang kesakitan gitu. Tapi ini nggak ada bang, cuma matanya terbelalak aja, matanya terbelalak. Ya kita istilahnya ditawarin minum, kalau ditawarin minum diminum bang. Cuma nggak pernah ngerespon apa-apa. Kalau misalkan mau dikasih minum, wah minum, tinggal diangkat kepalanya minum. Tangannya biasa, tangannya bisa gerak, cuma ya lemes lah, orang udah beberapa minggu nggak makan bang. Nggak makan sama sekali, asupannya cuma air doang. Nah di malam itu kita seperti biasa tidur lagi bang. Nah menjelang subuh ini, menjelang azan awal itu Uwa gua tiba-tiba ngegerem lagi. Posisinya si Uwa gua didatengin sama yang kayak gitu lagi, yang badannya gede itu, yang hitam, dengan posisi yang sama, lagi nyekik leher Uwa gua. Dan itu yang lihat berdua, gua sama anaknya Uwa gua. Jadi si anaknya itu langsung respon bang, langsung ke kamar. Pas ke kamar tiba-tiba bom, hilang, nggak ada yang posisi yang dudukan Uwa gua itu nggak ada. Nah berhubung kita udah istilahnya udah ini ya, udah nggak tahu gimana nih kalau buat nyembuhin. Emang kalau istilahnya keluarga sakit kayak gitu ya, kalau mau meninggal ya meninggal secepatnya, karena kan kasihan. Kalau emang panjang umur ya disembuhkan secepatnya juga. Nah itu kurang lebihnya bang, udah hampir hari 34 lah, 34-an ya. Uwa gue itu mau dibawa ke rumah sakit lagi. Dan ada teman-temannya Uwa gue datang kan, kayak jenguk. Udahlah bawa ke rumah sakit aja, nanti biaya rumah sakitnya kita yang nanggung. Jadi Uwa gue itu dikasih kamar yang istilahnya yang buat pribadi lah ya, biar nggak ngeganggu orang lain. Cuma mungkin keluarga gue malu bang, nggak usah lah dibawa ke umum aja, ke kamar-kamar umum kan. Nah dibawalah lagi tuh, di hari ke-35-nya dibawa ke rumah sakit. Kita di sana di rumah sakit tuh yang jaga gantian, karena kan dari rumah sakit ke rumah gue itu 30 menit. Jadi gantian, karena dulu kan ibu gue kan dagang juga ya, kayak dagang. Bapak gue kayak usaha lah. Yang lebih prepare itu adik gue yang di bawah gue nih, yang jaga sama gue, sama si anaknya gue nih. Dia standby terus soalnya. Habis dari kota tuh bener-bener jagain bapaknya. Terus kita jaga bergantian lah ya. Kita kan namanya di rumah sakit susah tidur bang. Nah di hari pertama itu bang, malam-malam tuh kan, jadi si kamar pasien itu ya, ini tempat tidur pasien 1, pasien 2, pasien 3, sampai pasien berapa gitu, cuma ditutupin pakai tirai doang.
Jadi gua tuh pandangan gua tuh ngarah pada tempat tidur si uak gua nih. Tiba-tiba kok tempat tidur uak gua kok maju mundur bang, kayak ditarik-tarik. Terus gua manggil anaknya uak, Ang coba tuh lihat. Dia juga nyadar kan, kenapa? Itu lihat pas dilihat ke bangkunya itu maju mundurnya kenceng bang, kayak ditarik sampai si tiang imbusan itu yang buat naruh imbusan tuh sampai jatuh ketarik-tarikan, padahal ada rodanya ya, tapi tetap jatuh. Terus kita benerin, kita samperin tuh, kita kuncikan bawahnya tuh, kan ada buat ngeloknya. Takutnya kan karena ini yang nggak dikunci nih, yang bawahan. Terus kita benerin, kita balik lagi. Tiba-tiba selang berapa jam itu terjadi lagi hal yang sama. Si ranjangnya itu maju mundur, padahal udah kita kunci bawahnya. Maju mundur. Pas kita lihat lagi, deketin lagi tuh berhenti tuh. Nah, otomatis si anaknya ini jaganya di sampingnya uak gua nih. Di samping gini uak gua. Jadi biar nggak terjadi apa-apa, terus duduklah di sana sambil duduk sambil ngopi lah, sambil merhatiin uak gua kan. Posisinya udah lumayan cukup inilah parah bang, karena cuma napas tuh sekarang dari sini dulu, dari sini doang napasnya itu, jadi kayak orang sekarat ya masih. Ketika anaknya uak gua lagi jagain gitu, posisinya kan kursi ini ya bang ya, kursi jaga itu yang plastik ya, yang plastik yang segede gini nih, dia kan gini posisinya, jadi ini tangan ini keranjangnya uak gua gini, jadi kayak orang lagi ngantuk sih gimana. Tiba-tiba si kursinya itu ditarik, si kursi yang tempat anaknya uak gua duduk itu ditarik sampai jatuh. Jadi kayak orang yang nggak seneng kalau si uak gua itu ditemenin sama orang. Habis itu kan, sampai jatuh ke lantai, kaget lah, kok bisa kayak gitu. Terus habis itu kejadian itu belum ada penampakan nih bang. Malam berikutnya kita ganti malam nih, kita ganti shift. Kalau gue standby terus, karena posisinya lagi nganggur juga kan. Gantian lah, ibu gue sama bapak gue nih yang jaga. Nah, ibu gue jaga bertiga nih. Jadi biasalah kalau mama kan tidur, kalau udah tidur pules. Yang jaga gue sama bapak gue juga sama pules tidur. Giliran gue yang gadang nih. Jadi posisinya si uak gue yang ini, yang paling ini nih, yang disaksiin sama pasien lain. Jadi ada pasien yang tirainya kebuka nih, nggak tahu abis ngapain lah tuh pasien. Tiba-tiba si pasien yang ini tuh teriak bang, Allahu Akbar kan itu, sambil liatin ke arah uak gua. Jadi hal yang pernah terjadi di rumah itu terjadi lagi di sana. Uak gua diangkat, dijatuhin, berulang-ulang gitu. Cuma yang ngelihat penampakannya itu yang pasien yang satu ini, yang ini nih, di ranjang yang satu nih, itu sampai teriak-teriak bang. Dia doang yang lihat. Pas kita samperin tuh tiba-tiba tenang. Terus kita tanya nih ke pasien satu nih, yang di ranjang satu nih, kenapa mas? Kebetulan kan Jawa juga. Terus dia bilang, ada sosok hitam yang angkat tubuh uak gua, terus dijatuhin lagi. Terus aja kayak gitu. Sosok yang hitam tinggi besar kan. Nanti malam itu udah beres. Di malam berikutnya, ke hari ketiga di rumah sakit nih. Ini bang, itu pas lagi rame-rame. Kita lagi rame-rame tuh, masih banyak orang, itu belum malam kok, masih jam 10-an. Mama gue itu lagi mau nganterin minum ya, mau ngasih minum. Tiba-tiba uak gue itu lagi ditindihin lagi. Dengan posisi yang cuma satu tangannya di leher, satu lagi di kepalanya gini. Jadi si kepalanya bukan di rambut, di kepala gini. Lagi diginiin. Pas lihat ada mama gue, sosok yang hitam itu tuh bang, dia langsung ngeleng aja, itu kayak asap gitu. Bum, hilang. Terus kita kaget lah ya, panik karena nyokap manggil-manggil. Pas kita datang ke sana sama
Wah, gue tiba-tiba sadar bang, habis ngegerem kan itu sambil kayak orang ngegerem ya, ngegeram gitu. Wah, gue sadar dia minta telur ayam kampung yang mentah, kopi, terus rokok yang zaman dulu rokok apa, terus kelapa muda. Itu jam segitu ya, kisaran jam 10 setengah 11-an lah. Nah posisinya kan anaknya Wah gue kan belum datang ya, karena dia yang bawa motor. Kita bingung mau nyari di mana kan. Ya udah nyari yang ada aja dulu. Jadi bokap gue tuh nyari telur sama kopi hitam sama rokok. Nah yang susah itu nyari kelapanya. Soalnya kan yang jualan kelapa muda jarang sana bang. Iya benar. Nah anaknya Wah gue itu Aang gue manggilnya, datang kisaran jam 11:30 nih. Dan kita belum nemu nih kelapanya nih. Sedangkan ini si Uwanya itu masih kayak orang kumat kamit. Kayak orang kumat kamit itu. Tadinya udah yang nggak bisa ngapa-ngapain bang, napas aja cuma di sini nih, kayak gini-gini doang, gerak-gerak doang. Kita ngobrol lah, Ang, suruh nyari kelapa muda. Terus buat siapa kelapa muda? Itu si bapak tadi sadar kan, minta itu. Ya jam segini mau nyari kemana kan? Ya udah, yang penting nyari dulu. Kita carilah tuh, cari. Baru juga naik motor di parkiran rumah sakit bang. Motor itu kalau di gas itu nggak jalan, kayak ditarik. Terus saya turun nih, maju. Pas saya naik, kayak ditarik lagi, nggak jalan-jalan. Terus dari sana, saya itu anak siswa itu baca-baca terus kita lepas jalan. Kita nyari pos kamling yang ada orangnya. Jadi kalau nyari ke kota nggak bakal mungkin ada yang punya kelapanya nggak tinggi lah. Jadi kita minta beli kelapa kelapa hijau, terus dikupas di sana dan kita balik lagi ke rumah sakit nih, dikasih bang itu dimakan sama telurnya, dimakan mentah sambil matanya melotot gitu. Habis makan itu blep, tidur lagi. Nah, di hari di hari terakhir, gue di rumah sakit nih, di hari ke-40, banyak yang datang. Dan kebetulan, yang datangnya itu, jadi satu perguruan sama gue bang. Satu profesi, satu perguruan. Karena baru dikabarin, gue tuh udah sakit berapa lamanya. Pas dia datang, dia kaget lah. Dengan kondisi gue udah tinggal kulit sama tulang, dengan mata udah kayak mau keluar gitu, kayak Firaun, tau nggak, mumi Firaun gitu. Hampir mirip bang, karena saking kurusnya. Terus dilihat kan ya dia bilang sih temennya Wago itu, yang sabar aja, ini mah udah nggak bakalan lama kan gitu. Tapi ini infusan copot ya. Terus jangan kasih air lagi, kasihan soalnya si uak gua itu sebenarnya udah nggak ada dari kemarin, cuma yang isi mungkin ingon-ingon atau yang dia ingon-ingon itu ini bang, peliharaan. Jadi mungkin peliharaan dia yang isi. Sebenarnya ininya udah nggak ada. Nah salahnya kita, jadi uak gua itu punya ajian yang kalau dikasih air itu sehat lagi. Harusnya jangan dikasih. Jadi tiap dimandiin, tiap nemu air itu pasti gua susah meninggal, walaupun udah deket ajalnya. Karena di sana itu ajiannya. Nah setelah itu kita izin dokter kan sama suster sus, ini infusan tolong dicabut ya. Itu kita berdebat dulu bang di sana bang, karena kan nggak boleh. Kondisi pasiennya udah parah gitu. Terus kita bilang, ya mbak, kasihan, ini saudara saya udah lama banget sakit kayak gini, daripada kayak gini terus, mending dibiarin meninggal lah, kasihan kan katanya. Oh, di perdebatan bang, ini gak boleh kan. Tapi ujung-ujungnya kita copot juga. Kita copot, nah di hari itu kita copot, kita ceritalah sama satu perguruannya ini nih, Wah gua. Jadi dia itu dimimpiin Wah gua. Dikabarinnya bukan pakai telepon, bukan pakai chat, bukan pakai apa. Dia itu dimimpiin. Jadi dimimpiin bahwa Wago itu datang ke mimpinya dia. Terus minta tolong lah
karena istilahnya Wago itu udah nggak kuat lah buat hidup ya, karena udah pasrah, udah meninggal kan, dengan kondisi badan yang tidak ada upaya atau apa. Terus dikasih tahu bahwa Wago itu meninggal karena teluh banaspati. Iya. Nah, jadi diceritainnya itu si Wago itu beradu sama orang yang lebih tinggi ilmunya. Jadi ada orang yang disantet, terus Wago ngobatin kan. Cuma yang ngirim santetnya itu ilmunya lebih tinggi dari ilmu Wago. Cuma jadi yang pihak peliharaan Wago ini yang coba untuk ngejaga lah ya, supaya kondisi Wago itu tetap bisa nahan lah, bisa bertahan lah gitu. Nah, diceritain ini itu akhirnya kita paham lah ya, karena kan kita tahu profesinya sama-sama seperti itu. Jadi si satu perguruannya ini nungguin Bang di rumah sakit. Nah, itu dicabut kan jam 10 pagi ya. Jam 2 itu hujan deras Bang. Terus banget. Nah, yang herannya lagi tuh ada petir ya. Nyamber kan ada, jadi di belakangnya ranjang tempat tidur Wago itu ada kaca ya. Nyamber 3 kali. Gak lama kemudian itu Wago meninggal. Itu setelah kejadian yang tadi sambaran petir itu ya? Wago meninggal. Gak lama lah, paling kisaran setengah jam meninggal. Terus ya kita senangnya ada, sedihnya ada kan ya. Ditinggalin. Senangnya itu karena apa? Karena istilahnya Wago udah nggak sakit lagi nih. Udah nggak sakit lagi karena udah nggak nahan rasa sakit, udah nggak nahan ini kan, karena sakit berkepanjangan kan. Jadi ya meninggal lah daripada hidup juga nggak sempet ini gak sih ngalamin sakaratul maut gitu? Ya, cuma naik turun doang ini nafas ya. Soalnya si paranormal teman Wago yang nyamperin ke sana, kayak mungkin bacain apa atau syahadat atau apa. Terus habis itu kan itu jam 4 Bang, kita baru bisa bawa pulang ya. Si jenazahnya dibawa ke rumah gua, karena dikuburnya juga di tempat gua kan. Dibawa pulang, terus dikuburin malam itu juga. Ya alhamdulillahnya yang datang itu lumayan banyak. Karena kan teman-temannya banyak juga. Nah, dikuburin. Nah, jadi si barang-barang klinik gua itu ada di tempat gua Bang, di rumah. Semuanya kan dibawa ke sana ya. Jadi di malam itu kan posisinya malam Jumat ya Bang ya. Kan si barang klinik kayak keris, kayak batu akik ini itu kan ditaruh di ini ya. Tiba-tiba si barang-barang itu tuh kayak ada apa? Kayak hidup lah. Kayak gerak-gerak, kayak buntang-banting gitu. Kita kan penasaran, takutnya ada tikus atau apa kan di dalamnya. Pas kita buka nggak ada apa-apa Bang. Yang temennya Wago tuh yang ini satu perguruan, terus datang kan ya, kayak ketahlilannya itu. Kita ngobrol itu, kita punya si Uwa kan punya barang-barang kayak gitu di rumah. Kemarin sempet gerak-gerak. Itu kenapa ya kan? Nah, terus ngobrol-ngobrol lah. Jadi Wago itu pakai ngobatin itu pakai media kayak orang yang misalkan kena teluh, kena santet, dimasukin kayak ke barang-barang kayak gitu. Oke. Si jin-jin yang ininya ya. Nah, terus kalau misalkan kalau bisa buang secepatnya, karena udah nggak ada pemiliknya. Kalaupun mau disimpan, kalau bukan orang yang bisa, malah nanti kena bala. Kena bala karena sakit kan. Dibuang itu harus ke laut Bang. Jadi kita pilihin dulu nih, sebelum dibuang itu kita pilihin dulu Bang. Ada ini kan ya, kalau tahu nggak? Jadi ada buku lumayan gede lah, nggak terlalu kecil-kecil amat, gede. 7 lembar, ada bacaan, pakai bacaannya Jawa kuno gitu. Aksaranya Jawa kuno. Sampai sekarang gue nggak tahu itu artinya apa, bahasanya apa. Itu yang gue simpen. Terus kayak batu akik, sebagian ada disimpan, keris disimpan. Cuma kayak buli-buli kayak ini, itu yang dibuang. Soalnya banyak satu tas. Dibuang ke laut.
Itu malam-malam Bang, jam 11-an kita pergi ke laut. Kan ke laut itu cuma setengah jaman. Dibuang ke laut. Di sana setelah kejadian itu ya, setelah barang-barang gua dibuang, terus kayak gua meninggal, di rumah gua alhamdulillahnya aman, udah nggak ada teror ini itu. Aman. Ketahuan nggak dukun yang ngelawan lu itu siapa? Sampai sekarang pun nggak ini Bang, nggak ketahuan, nggak ngusut juga sih. Oh, nggak sempet ngusut. Soalnya kan istilahnya ya mungkin kan namanya perdukunan ya, itu udah jadi resikonya. Kalau untuk penerus dari abang ini ada gak setelah Anaknya. beliau meninggal? Anaknya. Dia istilahnya suka nyareat ini itulah. Cuma Aang saya juga kan, ini Aang ya, anaknya saya, kalau misalkan di Sunda itu Aang manggilnya. Udah meninggal juga. Udah meninggal juga. Kasusnya sama? Maaf. Untuk kasusnya sih hampir mirip-mirip, cuma bukan karena santet. Dan sakitnya pun lama. Bukan karena santet. Cuma ya mungkin karena ada ilmu yang nggak kesampaian. Yeah. Tahun 2019 kemarin meninggalnya. Ada lagi nggak Bang dari Bang Emet yang mau disampaikan gitu? Ya, yang saya sampaikan sih, zaman sekarang kan kayak hal-hal yang gaib gitu ya, udah jarang yang percaya ya. Tapi menurut gue sih masih ada hal-hal kayak gitu ya, kayak sihir kayak gitu kan ada. Ya buktinya gue sendiri kan jadi korban. Iya, jadi korban. Yang untuk pelaku-pelaku kayak hal-hal kayak gini ya segera tobat lah. Ya, paling itu ya pesan dari Bang Emet. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam izin pamit. Bye.